Pokoknya berapa ya? Pokoknya nggak nyampe 100.000 lah. Oke lah, pokoknya nggak nyampe 100.000 untuk tiket sampai sana itu. Ya menurutku sebenarnya zaman dulu itu tuh uang segitu tuh bagi aku yang merata tuh kayak oke, lumayan sih kayak gitu, tapi ya udahlah ya, udah zaman dulu aja gitu. Dan karena kebetulan aku pas di depan ATM ya kan, aku ambil ambil uang dulu kan, aku mau beli beras kayak gitu kan, aku mau beli beras di apa di Grand Batam itu, aku mau beli beras, jadi aku ambil uang dulu kayak gitu. Nah, pas itu ya kan, akhirnya pas aku keluar dari ATM itu, ya kan bapaknya sekalian aku kasih sangu. Ya nominalnya nggak seberapa sih pada masa itu, kayak berapa ratus ya, pokoknya ratusan. Disebutin aja ya, ini apa ya, aku dulu tuh bantu kayaknya 300.000 kalau nggak salah. Soalnya gini, aku dulu kan kebetulan aku kan pas apa ya, pas itu tuh BBH-nya tuh baru cair kayak gitu loh, ya udah, jadi aku masih ada duit kayak gitu. Ya kan. Jadi ya udah, aku kasihin tuh ke bapaknya, dan udah aku langsung lupain kayak gitu. Setelah aku gojekin, akhirnya gojeknya datang, bapaknya naik ke situ. Terus sembari itu dia, aku foto dari jarak jauh, cekrik kayak gitu. Aku bikin story dulu itu sampean di IG kayak gitu, story, tapi nggak kelihatan namanya. Tapi kayaknya bapaknya itu kayak apa ya, apakah imbas dari kebijakan yang orang Indonesia banyak kerja di Malaysia kayak gitu dan didiskriminasi, ataukah mungkin praktik human trafficking, ataukah mungkin dideportasi. Mungkin salah satunya dari alasan situ sih kayak gitu. Pokoknya tuh kalau nggak salah bapaknya itu tuh kayak kerjanya itu tuh ditawar sama temennya kayak gitu loh, dan kayaknya itu mau dijual sih bapaknya itu kayak gitu. Dan untungnya bapaknya tuh bisa kabur kayak gitu loh, ceritanya tuh bisa kabur. Pokoknya udah mau diantemin kok, udah mau ditonjokin kayak gitu, dan duitnya tuh diambil, jadi dia nggak bisa nyebrang. Untung aja kayaknya dia bisa nyebrang dari Singapura ke sini, apa namanya, ke Batam situ. Dan ya udah, karena dia nunjukin paspornya, jadi aku percaya. Dan setelah aku pesen Gojek, udah aku kasih uang tadi, uh, biarkan bapaknya pergi kayak gitu, dan biar salam buat anak istrinya. Dan pokoknya uang tadi tuh kayak aku maksudin buat bapaknya itu biar mungkin bisa nyebrang ke Karimun kayak gitu, karena kan jasa kan mungkin tiket nyebrang itu kan juga lumayan ya, kayaknya 300.000 itu cukup lah ya buat nyebrang kayak gitu, menyeberang ataupun beli minum, dan biar dia mungkin sampai di Karimun tuh bisa ojek dan pulang ke rumah. Dan setelah itu aku nggak tahu lagi. Pokoknya dulu tuh aku sampai minta, Pak nanti fotoin ya sama Pak Gojeknya, tapi nggak difotoin, jadi aku nggak ada dokumentasi dan sebagainya. Dan ya udah, dari situ bapaknya udah jalan, aku pergi ke ke top 100 buat beli beras dan nonton film itu gitu. Dan pokoknya itu tuh aku beneran sampai cerita kok, aku cerita sama temenku kayak gitu, kalau aku tuh ketemu bapak-bapak kayak gitu kan, kayak bapak-bapak itu. Dan aku juga malamnya aku telepon sama mamaku kan, kayak, mak tadi aku ketemu kayak gini 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 gini. Terus mamaku tuh kayak khawatir juga kan, takutnya nanti kamu digendam dan lain sebagainya kayak gitu dan lain sebagainya kan. Dan kayaknya kalau digendam sih enggak ya, karena mungkin aku agamanya kuat ya, jadi aku tidak bisa digendam. Kayak aku bisa merasakan kok gendam tuh kayak gini kayak gitu. Soalnya aku inget kan, kalau gendam kan harusnya nggak inget aku ngapain aja kan sampai sekarang, dan aku masih inget banget sampai sekarang, beneran. Beneran. Jadi hati-hati ya teman-teman yang misalkan mau kerja ke luar negeri, itu hati-hati, beneran cari lembaga yang resmi, yang berbadan hukum ya. Jadi jangan asal ditawarin, ayo aku ke luar negeri kayak gitu, nanti gajinya segini-segini ya gitu, gaji nanti gede 10 juta, 15 juta, 20 juta kayak gitu. Ya itu kalau misalkan kursnya Indonesia. Kalau kursnya ke luar negeri kan beda lagi. Misalkan kita mungkin dapat 20 juta di sana, baru dapat apa kayak gitu kan, itu ya. Jadi hati-hati ya kalau yang mau ke luar negeri, apalagi jalur cuma ditawarin sama temennya ya kan, terus nggak dijamin, takutnya nanti kalian tuh dibawa ke Kamboja terus dijual organ kalian.